Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih mencurahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, melimpahkan kepada kita rahmatnya, dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Adapun judul tausiah singkat kita pada subuh kali ini adalah Al-Quran dan Kejayaan Umat. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah keajaiban sejarah, yang keajaiban ini tidak bisa dipungkiri oleh siapa saja, tentang bagaimana Al-Quran mampu merubah sebuah tatanan masyarakat yang begitu rusak, dan kemudian masyarakat ini tampil menjadi pemimpin dunia. Masyarakat manakah itu? Masyarakat Quraisy jahiliyah pada saat itu. Bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu? Ini terekam dalam dialog antara sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, yang pada saat itu Ja'far menerangkan bagaimana kondisi mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Ayyuhal Malik, wahai raja. Ini beliau sampaikan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Habasyah pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang hidup pada masa jahiliyah. Na'budul asnam, kami ini menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, yang kami makan adalah bangkai. Wa na'til fawahish, kami ini gemar melakukan perbuatan keji, berbuat zina. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab Sirah Nabawiyah, siapapun yang menulis itu, setidaknya pada zaman jahiliyah itu terdapat 4 jenis pernikahan. Satu bentuk pernikahan itu pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam, walaupun tidak semua, tapi itu diakui dalam ajaran Islam pada saat itu. 3 pernikahan yang lain sebenarnya bukan pernikahan, tapi bentuk zina. Mungkin tidak masuk di akal kita pada hari ini ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk tidur dengan laki-laki yang lain sampai hamil, dan ketika hamil dia harus kembali lagi kepada suaminya, dan anak yang dikandung oleh si istri itu akan menjadi anaknya dia. Dan ini terekam di dalam surah Al-Qalam, dalam surah Nun, tatkala Al-Quran membongkar siapa sebenarnya Walid bin Uqbah. Kemudian yang berikutnya, pernikahan yang berikutnya, seorang perempuan yang kemudian berzina dengan banyak laki-laki sebelum menikah, sampai kemudian dia hamil,
dan ketika dia hamil dipanggil dukun, dan kemudian dukun inilah yang menentukan dari sekian banyak laki-laki yang tidur dengannya siapa yang kemudian harus bertanggung jawab menjadi ayah si anak. Begitulah bentuk pernikahan pada saat itu. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan lagi, wa naqta'ul arham, kami ini orang yang gemar memutuskan tali silaturahim. Kemudian kami ini adalah orang-orang yang jahat kepada tetangga. Orang yang kuat di antara kami itu gemar memakan orang-orang yang lemah, menzalimi orang-orang yang lemah. Begitulah gambaran singkat kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian yang saya katakan menjadi keajaiban sejarah seperti apa? Dalam waktu yang sangat singkat, masyarakat yang seperti ini itu kemudian tampil memimpin dunia. Tak lama setelah itu, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, seperti contohnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, pada saat itu salah satu pemimpin dunia Persia itu tumbang. Ditumbangkan oleh siapa? Oleh Islam. Satu persatu daerah jajahan Romawi itu direbut oleh Islam. Puncaknya Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, seluruh jazirah Arab itu futuh di bawah kepemimpinan Islam. Islam menyebar sampai Maroko, daerah paling barat di benua Afrika. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam telah sampai ke Spanyol. Bahkan pada tahun 651 Masehi, Utsman bin Affan mengirimkan salah satu sahabat senior ke negeri Cina, berdakwah di sana. Di daerah Guangzhou pada hari ini terdapat Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun terjadi kontroversi, apakah beliau wafat di Cina atau wafatnya itu di Madinah. Di dalam kitab Futuhul Buldan, namanya saja Futuhul Buldan, negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Islam, yang ditulis oleh Imam Balazuri. Islam bahkan telah sampai ke negeri India pada saat itu. Nah, kalau kita hitung jarak antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu kalau kita akumulasikan sejak Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sekitar 2 tahun setengah, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah sekitar 10 tahun setengah, Utsman bin Affan menjadi khalifah sekitar 12 tahun, kemudian ditutup dengan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, itu totalnya 30 tahun. Ditambah dengan Nabi SAW berdakwah 23 tahun, 30 tambah 23, 53 tahun kemudian, bangsa yang jahiliyah tadi, buta huruf, memakan bangkai, berzina, tidak punya tatanan dalam kehidupan masyarakatnya, gemar berkelahi, mabuk-mabukan, tidak sampai 60 tahun kemudian masyarakat ini mampu menumbangkan negara adidaya pada saat itu Persia, menumbangkan kerajaan Romawi, sampai ke Cina, sampai ke Hindia. Inilah yang saya katakan tadi, mukjizat sejarah, keajaiban sejarah. Rasa-rasanya tidak ada peradaban di dunia ini yang bisa sebegitu cepatnya maju, berkembang. Coba lihat kerajaan Romawi, peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Hindia, peradaban Persia. Sejak mereka lahir sampai kemudian mereka menjadi pemimpin dunia, itu rasa-rasanya tidak ada yang sesingkat masyarakat Quraisy ini. Indonesia saja 70 tahun merdeka, mantang lagi nya, enggak selesai. Sudah 70 tahun begini-begini terus. Naik turun. Sementara bangsa Arab jahiliyah tadi itu tidak sampai 60 tahun sudah ke Cina. Ajaibnya di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa begitu pesat? Bisa begitu cepat mereka bangkit dan kemudian tampil memimpin dunia? Ada yang mengatakan, ya karena waktu itu Rasulullah Muhammad SAW hidup, mereka tinggal bersama Nabi. Seolah-olah kalimat ini benar. Tapi kemudian kita lihat, justru Islam kemudian berkembang pesat pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib.
pada saat itu Rasulullah SAW sudah wafat. Logikanya kalau kita ambil perbandingan dengan kondisi peradaban-peradaban yang lain, biasanya kalau pemimpin itu meninggal, maka pasti negara itu akan jatuh. Nazi katakanlah, di bawah kepemimpinan Hitler, Nazi maju. Mati Hitler, Nazi juga hilang. Begitu juga ketika Mussolini, Lenin dan lain sebagainya. Peradaban itu berada pada puncaknya ketika tokohnya hidup, tapi ketika tokohnya wafat, mati, hilang. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, justru pada saat itu umat Islam sedang mengalami kondisi yang genting. Yang pertama, Rasulullah SAW wafat, beliau Nabi. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan beliau? Itu jadi masalah waktu itu. Kemudian yang kedua, setelah pemimpin umat Islam pada saat itu wafat, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada saat yang sama Islam itu dikepung dengan begitu banyak masalah. Tidak sedikit orang yang murtad, muncul nabi-nabi palsu. Kemudian Romawi pun mulai melakukan penyerangan-penyerangan di daerah perbatasan. Tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Islam ini bukannya mengecil tapi semakin besar. Berarti bukan faktor Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengakui yang membuat perubahan itu begitu pesat adalah Al-Quran. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk kepada manusia. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, waktu itu ada Al-Quran, sekarang juga ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran di tengah-tengah kita. Kemudian kenapa Al-Quran ada pada saat itu, Al-Quran ada hingga saat ini? Kemudian kenapa pada saat itu Al-Quran mampu mengubah mereka, sementara umat Islam pada hari ini tidak berubah, padahal Al-Qurannya sama? Maka jawabannya adalah perlakuan terhadap Al-Quran yang berbeda. Cara kita memperlakukan Al-Quran pada hari ini itu jauh berbeda dengan cara para sahabat dulu memperlakukan Al-Quran. Walaupun apa yang kami katakan ini mungkin kurang berkenan, tidak nyaman di telinga, tapi kita harus akui ini sebagai sebuah realita. Al-Quran ini mukjizat, bahkan mukjizat terbesar. Dibandingkan dengan tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, membelah lautan, Al-Quran ini jauh lebih agung mukjizatnya. Inilah satu-satunya mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Tongkat Nabi Musa hanya berfungsi sebagai mukjizat, mampu membelah lautan ketika Nabi Musa masih hidup. Kalaupun sekarang kita menemukan tongkat Nabi Musa, apakah tongkat Nabi Musa itu bisa membelah lautan? Tidak bisa lagi, cukup sekali dia. Tapi Al-Quran terus abadi hingga akhir zaman. Cuman mukjizat Al-Quran ini bisa berfungsi kalau kita menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sembarangan dia. Jangankan Al-Quran, Nabi Musa ketika beliau memegang tongkat, itu cara beliau memegang tongkat dan menggunakan tongkat itu harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi singkatnya begitu. Ketika beliau akan bertanding dengan para penyihir Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa apa? Wa alqi 'asaka, lempar tongkatmu. Geyurom, lempar. Nabi Musa apa katanya? Mengapa harus dilempar wahai Allah? Hendak disuruh lempar ya lempar, jangan tanya lagi kenapa harus lempar. Kenapa enggak diputar-putar? Ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, terjebak di Laut Merah, Allah kemudian mengatakan apa lagi? Anidhrib bi'asaka, pukul tongkatmu. Nabi Musa enggak tanya, kenapa kemarin lempar sekarang pukul? Jadi tongkat itu akan mampu menjadi mukjizat yang membelah lautan, caranya pukul. Kemarin supaya bisa menjadi ular, caranya lempar. Nabi Musa pun ketika disuruh pukul, dia pukul, bukan diputar-putar, bukan lempar-lempar ke atas. Karena perintahnya Allah bilang pukul. Nah, Al-Quran juga begitu. Kalau salah kita memperlakukan, maka dia tidak akan mampu menjadi mukjizat. Contoh misalkan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ingin mendapatkan perlindungan dari makhluk Allah,
yang lain yang berniat jahat kepada kita. Baca surat ayat kursi. Disuruh apa? Baca, supaya dia bisa memberikan perlindungan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian supaya rumah kita hanya kita menghantu, tapriknya ayat kursinya, tak tempel, bak jendela tak tempel, bak pintu tak tempel, menu bak tak tempel. Bahan kita mengjin baru mau nanya. Tak berlaku dia. Atau ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ingin mendapatkan perlindungan dari azab kubur, baca surah Al-Mulk. Tak bisa kemudian kita robek surah Al-Mulk itu, kita taruh di atas mayat, kita kubur bersama mayat, supaya malaikat nggak datang mengazab. Nggak ada cerita. Cara menggunakan Al-Quran ini harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang berdagang supaya cepat laris, dia ambil itu surah At-Talaq, dia tempel bahagia laris. Ternyata enggak laris-laris dagangannya. Padahal dalam ayat itu diperintahkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apa bentuk takwa pedagang? Jangan menipu. Bayar zakat, banyak sedekah. Itu baru laris dagangan. Tapi kalau hanya ditempel, tapi but bak mekat, dipegok tu. Barang tidak bagus dibilang bagus. Sedekah enggak pernah, zakat apalagi. Tidak akan berfungsi ayat itu sama sekali. Kenapa? Salah kita memperlakukan. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran pada hari ini? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa pada hari ini Al-Quran hanya sebagai simbol saja. Simbol. Ketika ada acara-acara rapat, harus ada baca Al-Quran di depan, agar memberkahi acara kita pada hari ini. Kami persilahkan Tengku Fulan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran di situ. Setelah Al-Quran dibaca, kemudian rapat berlangsung, rapat anggaran, rapat ini, rapat itu. Di dalam rapat ada Al-Quran lagi, tidak ada Al-Quran lagi. Al-Quran cukup dibaca tadi di depan saja. Ketika rapat, hana Al-Quran ini. Sehingga kemudian muncul dari hasil rapat itu, kemudian di koran-koran santunan anak yatim disunat, bantuan fakir miskin dipangkas, jalan belum setahun sudah bolong-bolong, hancur dan lain sebagainya. Pekan, wati rapat hanali Al-Quran, wati pun mentang baca Al-Quran. Kalau perlu ketika pertama kali baca Al-Quran, kita undang qori internasional kalau perlu. Tapi begitu rapat, Al-Quran stop dulu. Hana Al-Quran lehino. Nyo tengah bahas anggaran. Ketika UAN, ujian akhir nasional, jino hanali UAN. Kenang corona hanali UAN. Ketika menjelang UAN, rata sago di sekolah-sekolah baca Yasin, menangis baca Yasin, supaya lulus nanti ketika ujian akhir. Tapi begitu UAN dilakukan, sudah menjadi rahasia umum, kecurangan di mana-mana, soal bocor dan lain sebagainya. Ada Al-Quran di situ, tidak ada lagi Al-Quran di situ. Al-Quran wate baro mentang baca. Nyo wate tengah UAN hanali Al-Quran, curang suka hati. Padahal mereka baru saja membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti di hari kiamat itu mulut mereka akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka itu yang berbuat curang, mulai dari pejabat sampai kemudian anak sekolah itu akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kemudian kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Ini baru bacanya ayatnya. Tapi begitu UAN terjadi, anali Al-Quran. Simbol cuma. Wate pemilu, mandum disumpah di Al-Quran. Al-Quran di atas kepala. 30 juz Al-Quran di atas kepala. Ketika pemilu terjadi, ada Al-Quran lagi? Tidak ada lagi Al-Quran. But drum tu. Perhitungan, curang, semua curang. Pejabat disumpah dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau perlu Al-Quran pakai emas. Al-Quran termahal kita beli untuk sumpah pejabat. Tapi ketika pejabat bekerja, ada Al-Quran lagi? Tidak ada Al-Quran lagi. Begitulah Al-Quran menjadi simbol pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran itu ada 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Allah meminta kita untuk menerima semuanya atau tolak semuanya. Tidak ada ceritanya kita terima 113 surat, satu surat nggak kita terima, nggak bisa. Satu huruf pun kita tolak, itu sama saja menolak seluruh isi Al-Quran. Nyoh kenapa huruf nun nyoba surah Al-Qalam nyoh? Tapuh mentang, sabu huruf kayak nun kayak. Nggak bisa. Yasin tapuh mentang huruf Yasin mentang sin.
Tidak bisa. Satu huruf Anda tolak, sama saja menolak seluruh isi Al-Quran. Yang alif lam mim tapuh mentang. Hana tak arti. Kan kalau kita hapus alif lam mim, alif lam ra, kan nggak berubah makna. Nya mentang hana arti, tapuh mentang je. Nggak bisa. Tapi pada hari ini kita mempertontonkan itu. Kita buka ayat 183 di surah Al-Baqarah, semua kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini turun dan kemudian mewajibkan kita puasa, siapa yang enggak puasa? Mayoritas umat Islam berpuasa. Yang hana semayang pi puasa. Begitu semangat kita itu berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Tapi sadarkah kita, kalau kita buka Al-Quran, ayat 183 ini berada di sebelah kiri. Kalau kita tutup sebelah kanannya itu ada kalimat juga, ada ayat juga yang awalnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba juga. Tapi kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepadamu untuk qisas. Siapa yang melakukan ayat ini? Hana. Mulai kemudian kita pakai akal. Qisas hana sesuai dengan jamun jino, tidak sesuai dengan hak azazi manusia. Kita terima ayat mewajibkan puasa, kita tolak ayat tentang qisas. Aceh dari 2003 sudah menerapkan syariat Islam. Nyobabnya hana leuh-leuh lah min had. 2003 dideklarasikan menjadi syariat Islam. Riba saja, ayat tentang riba itu baru selesai kemarin 2016. Butuh berapa tahun? 13 tahun. Itu pun masih belum selesai pada hari ini. Konversi bank syariah. Belum lagi kita cerita tentang bank syariah, apakah sudah murni segala macamnya, kali behlau. Begitulah kita pada hari ini. Sehingga kemudian kalau kita ingin bertanya, kenapa pada hari ini umat Islam mayoritas, tapi kenapa ditindas? Umat Islam dominan, tapi tidak memiliki peran. Nggak usah jauh-jauh kita menyalahkan orang. Ini salah Yahudi ini salah Nasrani ini. Memang begitu kerja mereka. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang sabar kita main bola, masuk gol ke gawang kita salahin orang. Itu mereka tuh pandai kali main. Tidak pernah kita mengintrospeksi diri, ternyata pertahanan kita lemah, skill kita kurang, kita salahin orang. Padahal yang namanya pertandingan, ya mereka akan menyerang kita. Nah, kalau kita kemudian melihat setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kemudian ada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, terus saja sampai kemudian kekhalifahan Turki Utsmani, maka kita juga melihat pada saat itu umat Islam naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Maka kita bisa melihat ketika naik, pasti interaksi mereka terhadap Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, mereka ditindas oleh orang lain. Bahkan pernah di Baghdad itu, di bawah kepemimpinan Al-Mu'tasim Billah, pada saat itu umat Islam berada di puncak kejayaan, dihantam oleh siapa? Oleh tentara Mongol. Dihantam, dikalahkan oleh sebuah bangsa yang tidak punya peradaban. Mereka pindah saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mereka nggak punya peradaban, apa yang ditemukan oleh tentara Mongol ini dihancurkan. Mereka nggak pernah mengenal yang namanya bangunan cantik, nggak ada. Mereka hancurkan. Kitab-kitab mereka bakar, ditenggelamkan ke sungai Tigris dan Efrat. Mayat-mayat begitu banyak bergelimpangan. Padahal waktu itu umat Islam berada di puncak kejayaan. Spanyol, siapa sangka dulu itu Spanyol, Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban di dunia. Coba sekarang kita pergi ke Spanyol, seperti tidak ada jejak Islam di sana. Hilang, habis. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana para sahabat dulu memperlakukan Al-Quran? Ada banyak interaksi yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran agar Al-Quran ini bisa menjadi mukjizat yang mengantarkan kita memimpin dunia. Mulai dari membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, dan kemudian mendakwahkannya. Ada 5. Tapi pada hari ini secara singkat, dalam baca saja, baca saja. Yang paling singkat ya, baca. Bagaimana para sahabat dulu membaca, bagaimana kita pada hari ini membaca. Sahabat pada saat itu ketika Al-Quran ini turun, mereka terus menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mereka baca. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi mengatakan para sahabat itu paling jarang itu mengkhatamkan Al-Quran itu 2 bulan sekali, yang paling kajareng 2 bulan sekali.
Ada yang sebulan sekali. Yang paling banyak itu seminggu sekali. Mereka membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Malam pertama, malam Senin seperti Utsman bin Affan mulai baca malam Kamis, malam Jumat depan sudah khatam. Hari pertama, malam pertama beliau membaca surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Ma'idah. Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Kemudian malam kedua beliau membaca surah Al-Ma'idah sampai dengan surah At-Taubah. Malam ketiga beliau membaca surah Yunus sampai dengan surah An-Nahl. Malam keempat beliau membaca surah Bani Israel sampai dengan surah Al-Furqan. Malam kelima beliau membaca surah Asy-Syu'ara sampai dengan surah Yasin. Malam keenam beliau membaca dari surah As-Saffat sampai dengan surah Al-Hujurat. Malam terakhir beliau membaca surah Qaf sampai surah An-Nas. Seminggu sekali. Abdullah bin Amr bin As itu membaca Al-Quran, mengkhatamkannya per 3 hari. Terus saja mereka membaca. Ketika perang salib ada seorang Panglima musuh tertangkap, dan ketika tertangkap dia ditawan. Beliau bersaksi, menjadi saksi dengan mata kepalanya sendiri. Pada malam harinya aku melihat tentara-tentara muslim itu berzikir membaca Al-Quran. Saking riuh rendahnya suara mereka membaca Al-Quran, ramai sekali mereka membaca Al-Quran, sampai-sampai ketika engkau mau berbicara dengan temanmu di samping, kau harus berteriak sedikit. Kenapa? Ribut, pubut katanya Al-Quran. Hari ini apa yang terjadi pada kita? Boleh kita survei pada hari ini masyarakat Lok Sumawe, tingkat seringnya baca Al-Quran masyarakat Lok Sumawe. Boleh kita tes. Bahkan mungkin jangankan membaca, buta huruf pun masih banyak. Bahkan mohon maaf mungkin asing Al-Quran. Saya pernah di sebuah pesantren kelas, saya tantang anak-anak itu, coba sebutkan nama-nama surat Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Angkat terusnya udah banyak yang diam. Tiba-tiba ke An-Nas, Al-Falaq. Tidak familiar. Saya pernah menantang juga di sebuah kesempatan, coba kalian sebutkan, urutkan nama-nama surat Al-Quran di juz 30 saja, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Bisa? Tidak bisa. Bahkan mungkin pada ini banyak di masjid-masjid, di daerah imam itu ada ditulis Alhaakumut Takatsur, An-Nas. Mungkin takut tua imam, gak takasur pulau. Rakaat kedua takasur pu. Sampai sebegitu mungkin kita asing dengan Al-Quran. Sehingga sekali lagi, kalau kemudian kita ingin seperti para sahabat dulu, agar Allah Subhanahu wa taala kembali atau mengembalikan kejayaan Islam ini kepada kita, menjadi mayoritas yang membawa keberkahan di muka bumi ini, maka salah satu yang harus kita perbaiki adalah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Cara membaca saja sudah kalah kita dengan para sahabat, belum lagi kemudian memahaminya, belum lagi kemudian menghafalkannya, belum lagi kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semua itu harus kita lakukan dalam satu kondisi, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk membawa dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.